Record. Ya. Kita lanjutkan di sini. Tidak bisa ini. Oke. Nah, holistic healthcare sudah tahu semua ya, Mbak? Maksudnya apa? Ini kita udah. Nah, dalam holistic healthcare ini kita akan meneliti tentang ini, bio, psikososial, spiritual pasien. Nah, perangkatnya sekarang saya bawa pendekatannya adalah pendekatan psikologi, pendekatan sosial, dan pendekatan spiritual. Saya ulang aja yang kemarin. Jadi kita melihat manusia, melihat pasien yang ada di PKU itu, melihat pasien yang datang ke kita itu melihat betul-betul ternyata dia bukan hanya sebongkah jasad, tetapi kita tahu mbak ini itu ya manusia yang dia lagi sakit, baik fisiknya. Nah, apakah kita sudah tahu langsung spiritualnya juga sakit atau psikologinya sakit? Kan kita belum tahu. Kalau fisiknya sudah jelas. Nah, dengan sistem ini atau dengan perangkat ini kita bisa melakukan itu, men-screening itu. Nah, kita lanjutkan. Ini sistemnya agak cukup rumit. Oke, mekanisme coping, agama sebagai strategi sama husnudzon kepada Allah. Ini copingnya yang kemarin siap. Nah, ini asesmen HHC saya akan bagikan. Sini, Mbak. Ambil, Mbak. Satu-satu aja. Satu. Nampaknya. Ini contoh. Yang di kelas akan mendapatkan ini kalau teman-teman melihat teman-teman kita yang ada di kelas itu mendapatkan satu lembaran yang thank you very much. Ini masnya berjibaku untuk kuliah offline ini. Nih. Oke. Nah, di sini kita melihat ada satu perangkat yang digunakan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah untuk melihat bagaimana kondisi pasien tersebut. Oke. Bisa dilihat ya untuk teman-teman yang ada di kelas. Untuk teman-teman yang pelan-pelan, bismillah. Oke, saya minta salah satu ngomong coba yang online tes suara coba. Iya, Pak. Mantap. Oke, sekarang dari suara semua kita sudah terkoneksi. Maka nanti kita bisa diskusi, Mbak, dan teman-teman semua. Kita lihat dari asesmen dulu. Asesmen HC di sini yaitu kita melihat ada dua bagan. Di situ ada acceptance dan di situ ada obedient. Ya. Acceptance itu apa? Acceptance itu adalah cara Waalaikumsalam, silakan duduk. Langsung. Itu cara kita untuk melihat pasien itu apa? Reaksi psikologi awal yang kita alami dalam menerima sakit itu. Ada orang yang divonis bla. Ya, divonis A. Terus bagaimana respon dia? Apakah dia menerima atau tidak? Secara psikologi itu disebut acceptance-nya. Cara kita melihat atau menilai pasien dari segi psikologi. Acceptance. Terus obedient itu bagaimana kita seorang kerohanian menilai. Tadi kalau Mbak ini skripsinya tentang apa? Mbak Lampung?
Yes, kamu cara ngelihatnya dari metode apa? Salah satunya mungkin bisa menggunakan teori ini. Perangkatnya ini. Atau kalau seumpama sudah punya cara ukur yang lain, silahkan. Tetapi pada kali kesempatan ini kita akan tunjukkan ilmu yang praktis, implementatif. Nah, kita ngelihat obedient. Obedient pasien itu seperti apa? Ya di sini lihat, yaitu adalah wujud ketaatan kita atau seorang pasien itu kepada Tuhan, kepada Allah, walaupun dalam keadaan sakit. Nah, kenapa yang diukur ini? Kan pertanyaannya kayak gitu. Kenapa ini menjadi muncul? Karena ini bagian tolak ukur kesehatan jasmani dan rohani. Dan psikologi. Jasmani jelas dia sakitnya loro untu, sakit panu, sakit apalah itu ya. Itu jasmani. Rohani kita ngelihat apakah dia itu tetap taat pada Allah di saat dia sakit atau tidak. Kan kayak gitu. Terus apa dia menerima sakitnya atau tidak? Oke? Sudah ada gambaran ya. Teman-teman yang di rumah ada yang ditanyakan? Oke, enggak ada. Lanjut. Nah, ini lembar asesmen holistic healthcare yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang kalian lihat sekarang. Tetapi yang teman-teman bawa yang ada di kelas itu sudah pengembangan dari PKU Muhammadiyah Jogja yang juga sudah lebih lebih implementatif dan di situ juga sudah ada treatment-treatmentnya apa. Dicek. Ya, untuk yang di kelas online non sewu. Nanti kita akan lihatkan. Oke. Nah, ini yang sekarang kalian bawa. Yang ini yang milik PKU Muhammadiyah Jogja. Yang tahun 2019 kita ajukan dalam lomba IHEC International Hospital Islamic Hospital Expo. Jadi bagaimana kita berkumpulnya rumah sakit Islam sedunia itu di JCC Jakarta Convention Center. Nah, di situ kita presentasi berkaitan tentang ini loh PKU, ini loh Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah punya satu aplikasi, satu perangkat untuk melihat tentang obedient sama acceptance pasien itu. Dan alhamdulillah respon cukup baik dan insya Allah seluruh Indonesia meniru dengan gayanya masing-masing. Ya, ini kita bawa ke Waalaikumsalam, silakan mbaknya. Say hello dulu. Oh, iya, ini bener. Oke. Waalaikumsalam. Ini nih, silakan. Ambil. Iya, ujian. Itu mbaknya yang satu. Oke. Selamat datang di kelas ujian kita pada sore hari ini. Nah, kita kenalkan. Nah, di sini berbicara apa saja. Ada di situ ditulis nomor rekam medis itu jelas, nama, lahir, ruangannya mana, tanggal, jam, diagnosa medik. Di situ ada penyakitnya apa. Kalau tadi kalian meneliti, sama mbaknya ini meneliti tentang penyakit UDES atau asma gitu ya, ya sudah itu penyakitnya asma sebetulnya. Nah, terus apa yang dipikirkan oleh Bapak Ibu pada saat ini? Ini bagian bentuk dari pancingan pertanyaan yang tentu tidak langsung tiba-tiba kita tanyakan seperti itu. Sopo dirimu kan kayak gitu. Tetapi di situ arahannya pertanyaan-pertanyaan yang di sebelah acceptance itu ya berbicara tentang psikologi, obedient berbicara tentang ibadah. Oke ya, silakan itu diorek-orek nggak apa-apa. Ya itu buat kalian, tenang. Untuk yang online, maaf ya, enggak bayar. Kelas kita free. Oke ya. Di situ ada 3 pertanyaan sebenarnya bisa kalian kembangkan. Tetapi kalau dikembangkan enggak etis ketika kita itu datang ke pasien dan banyak tanya. Tidak mood. Sopo diri kita, apalagi kita untuk penelitian ini. Sebenarnya kalau kalian pakai ini itu simpel. Tinggal tadi mengubah penyakitnya apa.
Segini itu bisa jadi skripsi kalian masing-masing. Satu penyakit panu, ini penyakit asma, ini penyakit apalah paru-paru, ini penyakit apa. Jadi berbicaranya apa? Ya itu tadi judulnya seumpama penerimaan pasien terhadap sakit apa kayak gitu. Kalau enggak seberapa ya udah tinggal sakitnya apa aja gitu. Nah, karena apa? Perangkatnya sudah jelas. Ini nanti kita hitung, bahkan hitungan matematisnya ada, hitungan statistiknya. Itu tinggal nanti penyakitnya apa, diagnosanya itu aja yang diganti. Jadi penerapan apa ya, bagaimana seorang pasien itu menerima sakitnya, ya udah diukur dari ini selesai. Nah itu bocorannya. Jadi banyak kalau di PKU ngambilnya itu dan dimudahkan karena dia sudah punya perangkat ini dan kita sudah tahu punya perangkat ini. Enak, tapi nggak mungkin kalian dibolehkan sama dosen-dosen kalian kalau semua isinya tentang itu tadi tingkat penerimaan apa tak judulmu kok? Apa Mas? Halo? Oh, enggak. Nah, kita lanjutkan. Kita on CI. Nah, ini sekarang. Asesmen HC, di situ ada quick screening ya. Di situ ada absatan negatif, absatan positif. Betul? Ini yang dilihatin dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Unggul. Ya, oh ya, ada. Unggul Islam ya gini ya. Nih, terus ada di situ apa? Obedient negatif sama obedient positif. Kita akan lihat jika pasien itu soro, itu di mana acceptance-nya negatif, obedience-nya negatif. Soro, sengsara. Sengsara itu sengsara. Kok bisa bahasanya? Cari aja nanti, ini bahasa Inggris dan bisa dijawakan juga. Sengsara, soro itu apa ya? Soro banget lah. Soro, ya itu. Terus nanti keterangannya ada Mbak di situ. Tenang, lengkap di situ. Kalian membawa satu lembar ini sudah kalian khotam satu buku. Terus kalau dikatakan revive itu apa? Obedience-nya positif. Tadi apa obedient? Berbahas tentang apa? Ibadahnya oke. Dia ketika sakit itu ya sholat. Tetapi gersulo terus. You know gersulo? Sorry, saya terlalu... Tahu, Pak. Mengeluh. Okay, thank you. Yang di depan saya kayaknya nggak tahu nih gersulo. Sambat, Pak, sambat. Sambat. Nah, oke. Oh, itu Anda Magelang kok nggak tahu? Sering sambat, sering ngeluh. Walaupun manusia itu ya khuliqa haluan. Manusia itu diciptakan ya penuh keluh kesah. Yaitu manusiawi juga. Tetapi kadang dia sholat, dia dzikir ketika sakit itu. Neng sidik-sidik ngeluh, sidik, kayak gitu loh. Nah itu namanya kondisi pasien pada kondisi revive. Terus kondisi guidance. Itu apa? Acceptance-nya positif. Apa acceptance? Dia menerima, oh ya wis lah loro, gimana lagi sakit ya sudah saya terima aja kan kayak gitu. Tetapi obedience-nya negatif. Apa obedience-nya negatif? Nah, enggak sholat, alasannya banyak lah pokoknya, loro kok kon sholat, nah kayak gitu. Nah, itu posisi di mana pasien itu guidance. Nah, nek nirvana grup musik zaman biyen. Nah, nirvana atau nirvana ini di mana dia sudah pada posisi yang paling atas, paling baik. Dia menerima sakitnya dan dia tetap sholat. Kalau sudah pasien kayak gitu, bina rohani kukut. Kerohanian tutup. Nah, kan udah sempurna, ngapain datengin bina rohani? Betul? Iya. Tapi apakah betul banyak? Ya, kita kembali pada diri kita. Kalau kita sakit aja
berapa banyak syukurnya daripada ngeluhnya. Ini manusiawi. Nah, disinilah kita bisa melihat pasien itu dalam kondisi seperti ini. Nanti treatmentnya pun juga sudah kita buatkan di belakangnya. Di situ sudah kita kasih treatment. Soro itu apa saja, guidance ngapain saja, belakang, bawah, kok belakang. Belakang, bawah sendiri. Yang belakang, tolong ditunjukkan, Mbak. Gini, lambaikan tangan. Oke. Di situ nggak kelihatan ya. Kita akan lanjutkan. Nah ini, soro itu sengsara. Sengsara, guidance itu bimbingan, dibimbing. Revive itu bangkit. Ya, bangkit. Kenapa bangkit? Obediennya dia positif. Kan bangkit itu karena apa? Dia sudah punya pengharapan, punya Tuhan. Betul nggak? Jadi sudah lumayan lah, sudah apa? Ada modal. Nirvana itu penuh makna, yaitu semua positif. Nih, kunci-kuncinya teman-teman silakan diperhatikan, dipelajari betul. Ya, selesai ya. Nih hasil asesmen, di situ akan lihat Soro, guidance, revive, nirvana. Soro, nah ini belum lengkap. Ini belum lengkap. Yang ada di tempat kalian, yang di tempat mbak-mbaknya yang di depan saya dan satu laki-laki, ini sudah lengkap. Jadi yang di offline itu sudah lengkap pada Bina Rohani PKU Jogja. Kalau yang saya tunjukkan di sini, ini masih pada umumnya. Ada perbedaan? Coba dicek. Treatmentnya akan lebih banyak yang kita miliki. Nah sekarang kalau ditanya kerohanian PKU Jogja atau khususnya di Jogja ya karena saya di Jogja, sebenarnya ngapain aja sih? Intervensinya ada 8. Oke, yang di online saya bacakan aja. Di situ ada relaksasi, ada penguatan motivasi, pengembangan kesadaran diri, bimbingan ibadah, motivasi doa, pendalaman agama, healing Quran, dan ru'yah. Nah, itu di kita. Maka kenapa kok kemarin saya ngotot untuk menanyakan babakan dasar kalian, psikologi kalian, karena apa? Karena kita akan berbicara jauh, bahkan sampai ru'yah. Lah kalau kalian aja enggak percaya tentang adanya gangguan jin, ya nggak mungkin kalian bisa menggunakan metode ru'yah. Tapi di situ nanti kalian ada relaksasi. Relaksasi itu bagian dari mata kuliah kalian. Psikoterapi kan? Nah, di sini itu menggabungkan antara barat dan timur. Karena apa? Tidak ada dikotomi ilmu. Kalau fondasi kita kuat. Oh, dia minta upgrade, brother. Masya Allah, ini soalnya. Oke, untuk teman-teman yang online, saya mohon maaf ketika nanti sudah habis waktunya. Kita akan sambung di lain waktu. Tapi kita fokus di sini dulu. Kita akan lanjutkan nanti yang ini, kita akan fokus di sini. Oke, kita lanjutkan Mas, Mbak. Nah, coping terhadap penyakit. Ini salah satu teori. Dia malah mencoba merasa optimis tentang masa depan, menggunakan dukungan sosial, menggunakan sumber spiritual, jadi coping terhadap penyakit. Ini salah satu teori kalau ditanya tadi loh. Apa sih pengaruhnya secara psikologis? Salah satu teori yang kita angkat itu ini. Bahwasanya coping terhadap penyakit dari Jalowicz apa ini? Ya, dia di 1999 dia punya teori berkaitan tentang coping terhadap penyakit. Itu orang memetakan suatu penyakit, dia apa istilahnya? Berhadapan terhadap penyakit itu tahapannya, bukan tahapannya, dia kadang mencoba merasa optimis dengan apa? Dengan masa depan, menggunakan dukungan sosial, menguatkan dan lain sebagainya. Dan mencoba menerima. Nah, ini enggak perlu. Oke. Selesai di sini teman-temanku.
baik yang di presentasi saya. Nah, maka sore hari ini saya janjikan tadi kita akan belajar apa? Belajar mengisi HHC. Jadi biar lebih ini stop share ya. Biar lebih jelas, kita akan mencoba mengisi HHC. Untuk teman-teman yang ada di rumah, insya Allah di lain kesempatan kita akan tunjukkan atau kita akan emailkan saja ya, di-emailkan untuk formnya. Biar teman-teman yang ada di rumah atau yang tidak ikut kelas offline di sini bisa mengikuti. Oke? Sekarang saya buka diskusi dulu. Yang Mbak Anissa, ini nggak kelihatan wajahnya kemana. Terus Mbak Mutia, terima kasih. Mbak Khanifah, Mbak Anis Afifah, KKN, IT, mau kan KKN bareng. Herlan, gimana? Sudah siap diskusi lagi? Kurang Herlan? peserta, Pak. Ya, Pak. Ya. Hah? Kurang Mas Redi mana, Pak? Gimana? Masih mengganjal. Jadi antara jantung sama hati itu tidak mutlak. Maknanya tidak mutlak, oh jantung-jantung saja, hati-hati saja. Karena di dalam Al-Quran itu mengenai jantung. Oke, kita lanjut. Bukan itu yang kita bahas. Kita berbicara tentang HHC ya. Bapak. Ya, silakan. Mbak siapa ini? Mbak Ayu. Reza Ayu. Wajah Bapak, kalian, wajahmu mana? Ini dilihat satu kelas loh ini. Iya, bentar saya lagi lihat catatan di HP-nya. Yang 4 tadi, Pak, ada Nirvana, Soro, sama Gaiden itu tadi. Saya ketinggalan, baru kecatat yang 3. Yang satunya apa ya, Pak? Soro, obedient. Loh, apa tuh? Revive. Oh, ya. Itu yang positif yang mana, Pak? Yang obedientnya atau chapter-nya? Kalau revive, maka obedientnya positif, acceptance-nya negatif. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Pokoknya ini insya Allah lah, satu teori ini bisa kalian buat untuk skripsi. Sudah ada teorinya, ada bukunya, sudah ada perangkatnya. Simple. Tinggal nanti kontennya apa. Yang mau cepat lulus, cari penelitiannya di PKU Jogja. Nanti langsung bimbingannya dengan saya. Yang di Gamping agak sulit Anda, saudara. Iya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan untuk yang di rumah? Ini banyak yang, Masya Allah. Webcamnya dihidupin. Ini kelihatan ya. Mas Usama Arabi. Iya, Pak. Lagi di mana kamu? Di rumah, Pak. Mana? Di Jogja? Di Jakarta. Oke. Ada yang ditanyakan, Mas Usama? Enggak, Pak. Oke, ya. Sekarang yang di kelas. Ada yang mau ditanyakan? Loh, mumpung ketemu. Wah, itu Mas Herlan sudah ngopi loh dia. Dia sudah ngopi, sudah siap diskusi ini. Iseng-iseng aja, Pak. Oke. Skor-skornya di situ ada 1, 2, 3, 4. Maka 4 itu ya poinnya. Jadi ketika dia tidak menerima, dia poinnya 1. Berarti acceptance-nya emang jelek. Dia 1. Kan udah. Nah, sekarang kita akan isi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 1 laki-laki, nggak perlu kamu ngelihat aja. Sekarang berpasang-pasangan. 1, 2, 3. Oke, guys, simple ya. Yang satu jadi orang sakit, yang satu jadi orang sehat. Loh, simple ya, kayak gitu kan. Satu jadi orang sakit, satu orang sehat. Yang satu nanti nulis. Gitu loh. Terus nanti kita hitung
Posisinya apa? Sekarang pingsut. Nggak usah pingsut. Yang mana yang mau sakit? Gitu aja. Yang kalah yang sakit ya. Brother, ini agak dimajuin ke sini, brother. Di sini biar kelihatan. Nah. Terus lanjut biar kelihatan mereka madepnya. Oke. Untuk teman-teman yang di rumah bisa lihat situasi kelas kita. Kita akan mempraktekkan pengisian HHC di mana yang satu sebagai orang sakit, yang satu sebagai kerohanian menggunakan alat ini. Ya, menggunakan alat atau perangkat namanya perangkat layanan holistic care untuk melihat obedient mereka atau acceptance mereka. Oke, teman-teman yang ada di studio sudah siap ya? Ini studio ini. Studio kelas. Hah? Nah, sekarang kalian pelajari dulu pertanyaan-pertanyaannya. Ketika kalian nggak paham, tanyakan ke kami. Kasian. Yes, ya poinnya di mana gitu. Untuk teman-teman yang di, waduh, saya nggak punya ininya ya. Insya Allah yang ada di rumah kita akan kirim formnya. Jadi kalian juga bisa belajar di rumah. Sebenarnya formnya seperti yang saya tunjukkan tadi. Silakan dicentang nggak apa-apa. Ya kan kayak gini, contoh ya. Mas apa kayak gini? Erik ya. Mas Erik ini sekarang lagi sakit jatuh cinta, oh enggak. Naudzubillah, tapi kanker, semua kanker. Ini Mas Erik kanker nih. Nah ini. Nah, sekarang kita ngeliat Erik. Kamu sakit? Ya sudah, ketika kamu sakit, saya datang. Assalamualaikum. Perkenalkan Bapak, nama saya Alfis Khairi Solih sebagai kerohanian di RSPK Muhammadiyah Yogyakarta ini. Gimana kabarnya pagi hari ini? Seperti itu. Basa-basi, jangan langsung tiba-tiba terus bagaimana anggapan pandangan Bapak Ibu? Ya enggak kayak gitu. Kita harus tahu kontennya apa. Yang pertama, acceptance itu berkaitan bagaimana anggapan pandangan Bapak Ibu terhadap sakit toh? Ya sudah. Gimana Mas Erik kabarnya? Sakitnya gimana? Ya biasa Pak sakit itu, atau kadang ya sakit banget ya gini. Nah, kita kan ngelihat, oh kira-kira dia apa sih? Sakit itu sebagai hal apa? Atau jangan-jangan dia ngomong,